Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini kami selaku kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang konstitusi dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Mari kita simak video ini, berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi secara hafifah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis constitutor, yang berarti membentuk. Secara istilah berarti peraturan dasar awal mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut grondwet, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam bahasa Inggris, constitution, konstitusi memiliki makna yang lebih luas di Undang-Undang Dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat secara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Perilaku konstitusi bagi penyelenggara negara. Konstitusi negara tidak hanya sekedar teks-teks yang tertuang dalam suatu naskah. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, konstitusi benar harus ditaati dan dijalankan oleh segenap komponen negara. Berikut contoh perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara. 1. MPR atau mengubah dan menetap undang-undang. 2. Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 3. DPR membentuk undang-undang. DPD mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah. KPU menyelenggarakan pemilu yang berlangsung bebas. BKP memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. MA mengajukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. MK memutuskan pembubaran partai politik. TNI dan Polri mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ini upaya dalam mewujudkan konstitusi dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Upaya dalam mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi hak dasar manusia. Konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah historical canggih, sehingga dapat menjadikan sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup living constitution. Hanya permasalahannya kinerja pemerintah sebagai pelaksana konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya, penguatan kesadaran berkomunikasi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama yang merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Unsur-unsur dalam pembentukan negara. Kita membutuhkan penduduk. Penduduk ini fungsinya untuk menyokong jalannya sebuah negara. Lalu kedua, wilayah. Kita butuh tempat untuk berdirinya sebuah negara. Yang ketiga, pemerintahan. Kita harus menentukan pemerintahan seperti apa dalam negara kita ini. Yang keempat, yaitu kedaulatan. Kita perlu menjadikan negara ini sebuah negara yang daulat, agar masyarakat dan penduduknya pun sejahtera. Selanjutnya yaitu tujuan konstitusi negara. Konstitusi negara itu bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya memberikan batasan atas kekuasaan penguasaan
politik dan mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Konstitusi bertujuan untuk membebaskan dari kontrol kekuasaan, yaitu untuk menghargai adanya hak asasi manusia serta menghormatinya, bahkan melindunginya. Konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan ketetapan untuk membangun negara ini agar berdiri dengan kokoh. Jadi konstitusi pada negara itu memiliki sifat yang fleksibel atau supel serta sifat yang rigid atau kaku. Untuk di negara Indonesia ini konstitusi yang pernah ada dari dulu hingga sekarang yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi secara tertulis. Undang-Undang Dasar RI 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, konstitusi yang digunakan hingga saat ini yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini juga berfungsi sebagai identitas negara, sumber tertinggi, piagam kelahiran suatu negara, pelindung hak asasi manusia, dan alat membatasi kekuasaan. Selanjutnya yakni sifat konstitusi dalam suatu negara. Konstitusi sendiri memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu luwes atau kaku. Yang kedua tertulis atau tidak tertulis. Sifat konstitusi yang luwes atau kaku tersebut dapat dilihat dari bagaimana konstitusi mengikuti perkembangan zaman. Materi selanjutnya yaitu cara menanamkan kesadaran berkonstitusi. Di sini banyak macam cara untuk menanamkan kesadaran dalam berkonstitusi. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang menjadi hasil dari keputusan bersama. Kesimpulan dari makalah ini, kesadaran berkonstitusi menjadi unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Pernyataan tersebut senada dengan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengenai fungsi negara Indonesia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kesadaran berkonstitusi semakin dibutuhkan di era demokrasi seperti saat ini. Konstitusi negara tidak sekedar teks-teks yang tertuang dalam suatu naskah. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, konstitusi benar-benar harus ditaati dan dijalankan oleh segenap komponen negara. Upaya dalam mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia, konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah, sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang hidup. Konstitusi memiliki dua sifat, yakni luwes atau fleksibel atau kaku rigid, dan tertulis atau tidak tertulis. Sifat luwes atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan ketetapan untuk membangun negara ini agar berdiri dengan kokoh. Baiklah, demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.